Sayyidina Bilal bin Rabbah, seorang sahabat dari bangsa Habasyi, dari seorang kalangan kulit hitam. Bilal bin Rabbah yang menjadi muadzin Rasulullah, yang beliau menjadi seorang yang ditugaskan seumur hidupnya Nabi sebagai muadzinnya, tukang adzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabbah itu Pak Bu, kalau udah waktu sholat duhur beliau yang adzan. Sewaktu asar, maghrib, isya, subuhnya beliau yang adzan. Kalau subuh karena dulu ada dua azan, sebelum waktu subuh dan setelah waktu subuh masuk ada dua adzan Pak. Jadi tukang adzan waktu subuh di zaman Nabi ada dua. Adzan pertama yang disebut dengan datangnya waktu fajar sebelum masuk daripada waktu subuh, masuk waktu fajr shadiq. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, ya, seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, juga seorang muadzin Rasulullah. Jadi seumur hidup Rasulullah punya muadzin cuma dua Bu. Yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabbah, dan kedua Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Dua-duanya muadzin Rasulullah. Cuman Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum tugas adzannya sebelum waktu masuk waktu subuh. Orangnya buta, ya, matanya buta, nggak ngelihat, tapi selalu jam waktu-waktu di mana datangnya waktu fajar shadiq pasti beliau naik ke atas menara dan adzan. Padahal matanya buta. Yang gara-gara itu orang Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, gara-gara itu orang maka Allah turunkan ayat yang berbunyi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu ayat turun gara-gara Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum azan. Sayyidina Bilal bin Rabbah seumur hidup Nabi enggak tergantikan, enggak tergantikan. Ya, maka wajar kalau Sayyidina Bilal bin Rabbah dari segi azannya saja tidak tergantikan Bu, enggak tergantikan Pak dari azannya. Maka wajar kalau sebelum masuk surganya beliau tatkala Nabi Isra Mi'raj mendengar, ya, mendengar akan apa? Telapak gesekan sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabbah udah ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.